Mengapa tertarik terlibat dengan partai politik? Padahal sebenarnya kalau di dunia usaha itu lebih menjanjikan loh Kak. Kenapa mau masuk di parpol? Iya, kenapa saya ada di parpol? Eh, Sedikit saya tarik ini saya sih sebenarnya apa ya? Kalau orang masyarakat sih sekeliling saya, seputaran saya itu lebih banyak mengenal saya itu sebagai seorang yang berjiwa sosial. Sosial. Nah, kenapa saya bergabung di partai politik? Ya awalnya memang saya mau belajar. Awalnya saya mau belajar, belajar berorganisasi, dan organisasi pertama yang saya geluti ini adalah partai. Dan kemudian dari partai inilah saya bisa mengembangkan ke organisasi-organisasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, welcome back to kanal Restorasi. Bersama saya Olga di podcastnya Bukan Baku Tende. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang begitu tampan dari Banawa. Dia adalah sultan di sana di Kabupaten Donggala. Siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia kakak Mas Rifan Ermoksen. Halo, hai. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah kakak? baik, Alhamdulillah. sehat. Jadi kakak Mas Rifan ini sapannya adalah kakak Ipang. Ipang, iya. Jadi saya juga mau manggilnya kakak Ipang. Kakak Ipang aja. Oke. Kakak Ipang ini adalah ketua BPC HIPMI Donggala. Iya. Benar. Dan juga pengurus di Kadin. Kadin, oke. Pengurus di Kadin. Iya. Nah, banyak sekali organisasi yang kakak ikuti kakak ya? Ya, ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Masya Allah. Oke, dengan background seorang pengusaha, tentu saja hari ini kita akan membahas juga tentang dunia usaha bersama kakak Ipang. Nah, teman-teman pasti penasaran dong ya, apa yang kita mau bahas hari ini bersama kakak Ipang. Langsung saja nih, Kak Ipang, saya ke pertanyaan yang pertama. Kakak Ipang, ya. Anda sebenarnya politisi atau pengusaha, Kak? Kedua-duanya kayaknya. Kedua-duanya loh. Kenapa bisa kedua-duanya, Kak? Pertama, saya murni entrepreneur, saya pengusaha, saya dari keluarga pengusaha. Dan bukan dari keluarga politisi. Nah, di politisi ini saya belajar sebenarnya. Di politisi saya belajar. Ya, dari beberapa tahun ini, akhirnya saya menikmati politik ini merupakan bagian dari pengabdian kita. Seperti itu. Udah lama Kak gabung di partai politik? Ya, alhamdulillah saya di partai politik, dan ini partai politik pertama saya gabung. Saya sudah kurang lebih sekitar 7-8 tahun berada di Partai Nasdem. Sudah cukup lama ya Kakak Ipang? Iya. Oke, Kakak Ipang, pertanyaan kedua dari saya, mengapa tertarik terlibat dengan partai politik? Padahal sebenarnya kalau di dunia usaha itu lebih menjanjikan loh Kak. Kenapa mau masuk di parpol? Iya, kenapa saya ada di parpol? Sedikit saya tarik ini saya sih sebenarnya apa ya? Kalau orang masyarakat sih sekeliling saya, seputaran saya itu lebih banyak mengenal saya itu sebagai seorang yang berjiwa sosial. Sosial. Nah, kenapa saya bergabung di partai politik? Ya awalnya memang saya mau belajar. Awalnya saya mau belajar, belajar berorganisasi, dan organisasi pertama yang saya geluti ini adalah partai. Dan kemudian dari partai inilah saya bisa mengembangkan ke organisasi-organisasi lainnya. Nah, saya lebih senang berpartai itu apa ya? Bagian mengeluarkan jati diri yang sebenarnya di situ. Jadi dituangkan di partai untuk masyarakat sebenarnya, seperti itu. Untuk sosial ya. Ya. Oke. Kakak Ipang, Kakak kan dari Banawa, Kabupaten Donggala nih Kak. Ya. Donggala dalam kacamata Kakak Ipang sebagai seorang pengusaha muda itu seperti apa sih Kak? Oh ini. Ini gimana nih Kak? Ya, Gimana sih Donggala? Donggala ini sebenarnya
kabupaten kaya sebenarnya Donggala. Iya, kaya banget apalagi Iya. lautnya ya, Kak. Iya, pariwisatanya, Pariwisata. perikanannya, pertanian. Ya sebenarnya Donggala ini kaya sih sebenarnya. Banget. Gitu. Oke. Kakak Ipang, bagaimana Kakak melihat potensi peluang usaha di Kabupaten Donggala dengan hasil-hasil yang tadi Kakak bilang itu seperti wisatanya bagus, perikanannya dan juga pertaniannya itu sebenarnya bagus dan baik. Gimana tuh Kak? Potensi peluang di sana gimana untuk usaha? Iya. Jadi sebenarnya potensi peluang usaha di Donggala ini sebenarnya besar. Mm-mm. Selain besar juga banyak potensi-potensi lain yang bisa kita kembangkan. Nah, cuma memang kita butuh support. Support Support seperti apa tuh Kak? Ya support dari pemerintah, termasuk salah satunya lah pemerintah ada, dan kemudian ya dari beberapa organisasi, dan yang saat ini lagi teman-teman juga di Kadin itu lagi konsentrasi ke pengembangan usaha. Seperti itu. Usaha-usaha UMKM. UMKM, perikanan, pertanian. Oke. Nah, dan saya sendiri juga itu lagi fokus pada sektor wisata juga. Sebenarnya banyak sih sektor wisata di Donggala juga banyak, mulai dari Lembah Banawa dan Lembah Pantai Barat, karena Donggala ini kan terbagi dua lembah ya Kak. Masya seperti Allah. itu. Terpisahkan antara laut, di tengah laut dua-duanya ini Donggala. Iya. Kanan kiri Seperti itu. Donggala. Jadi banyak sebenarnya tempat wisata. Ya benar-benar. Emang sih Kak, terlihat dari banyaknya tempat wisata di sana seperti pusat laut. Saya sempat kemarin lihat Kakak Ipang ke pusat laut bersama gubernur terpilih ya Kak. Iya. Jadi memang itu ngapain ke sana Kak? Saat ini saya juga lagi fokus untuk pengembangan sektor wisata. Saya sebagai ketua HIPMI Ya. Kabupaten Donggala menginginkan sebenarnya bagaimana apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terhadap Donggala sebagai kota wisata. Nah, saya melalui HIPMI ini ingin fokus bagaimana pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Donggala. Tapi saat ini saya lebih fokus ke Lembah Banawa dulu. Seperti itu. Jadi seperti yang Olga sampaikan tadi bahwa Pak Gubernur ada berkunjung ke pusat laut. Nah, Pak Gubernur punya rencana besar di sana juga, khususnya sektor pariwisata itu. Kabupaten ini ya. Kabupaten tertua. Iya, kabupaten tertua itu. dan punya sektor pariwisata yang begitu banyak. Iya. Oke. Jadi karena Kakak fokus di pariwisata nih sekarang, menurut Kakak Ipang kalau disuruh milih, itu lebih milih ke sekarang fokus di sektor pariwisata atau sebelumnya kan misalnya di bidang kontraktor gitu, lebih asik mana sih Kak, ngerjain yang mana? Kalau sebenarnya sih kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih di sektor pariwisata. Pariwisata. Iya. Lebih menjanjikan atau lebih menguntungkan Kakak? Kalau untuk kita berbicara keuntungan itu Relatif. biasa relatif saja kan, gitu. Ternyata relatif ya kalau. Iya, tergantung dari kita bagaimana Tergantung kita dari berusaha. kita. Oke. Nah Kakak, buat jadi pengusaha apa perlu modal besar atau mungkin harus dari keturunan keluarga yang memang ada background pengusaha, atau misalnya saya nih nggak ada sama sekali background keluarga pengusaha, apa bisa saya jadi pengusaha seperti Kakak Ipang? Ya bisa lah, kenapa tidak? Caranya gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya kita kembali ke diri kita sendiri dulu. Oke, back to self. Bagaimana kita lebih mampu mengendalikan diri kita. Jadi jadi pengusaha ini sebenarnya kita lebih pada kepercayaan. Kepercayaan. Kalau kita tidak punya modal, ya pastinya harusnya kita bisa mampu menjaga kepercayaan dari orang, dari keluarga, dari teman atau sahabat, itu jauh lebih baik sebenarnya. Kalau untuk modal sih itu nomor sekiannya lah kalau menurut saya. Ya Allah Kak, saya pikir malah kalau di dunia usaha itu yang utama itu modal. Oh tidak juga. Tidak juga. Tidak jadi mesti. intinya adalah kepercayaan. Intinya ada kepercayaan. Supaya ke depan lebih lancar lagi usahanya. Iya. Oke.
Kakak Ipang, emang cita-cita kakak dari kecil itu pernah kepikiran buat jadi pengusaha nerusin background keluarga tadi yang dari background pengusaha memang dari kecil udah Iya. ada pikiran buat jadi pengusaha tuh kak? Sebenarnya kepikiran dari kecil itu tidak di pengusahanya sebenarnya. Jadi ini mengalir saja. Mengalir saja. Iya, mengalir yang akhirnya menjadi seperti saat ini, seperti itu. Sebelumnya keluarga punya usaha sendiri nggak sih kak? Sebelumnya keluarga sudah punya usaha sendiri. Ya, di dunia usaha ini pasti ada pasang surutnya juga kan. surutnya. Seperti itu. Nah kalau untuk kakak Ipang sendiri, Ipang sendiri awal merintis jadi pengusaha, merintis usaha kakak itu seperti apa? Wah, ini panjang. Panjang. Gak apa-apa kak, Kalau panjang. macam-macam, kalau saya merintis usaha itu sudah banyak sebenarnya. Banyak. Dan saya mulai Apa saja yang sudah pernah dicoba kakak? sudah ada banyak usaha yang saya sudah coba dan saya sudah pernah jalani semua. Dan memang saya memulai semua usaha yang saya awali itu dari nol. Dan saya juga memulai usaha saya itu dari tanpa modal. Tanpa modal. Sebenarnya. Tapi kan background keluarga tadi dari pengusaha. Kenapa tidak minta dari bapak misal? Enggak ya kak? Apa ya? Saya juga mulai dari saya sekolah, saya sudah mandiri sebenarnya. Masya Allah. Saya sekolah saja saya sudah mandiri, yang akhirnya saya ke luar daerah untuk sekolah di sana. Setelah saya keluar daerah, itu saya bergantung sama saudara sebenarnya. Bergantung sama saudara. Setelah itu saya selesai sekolah, akhirnya saya balik ke kampung halaman saya di Donggala. Yang akhirnya di sana saya melihat sektor usaha, potensi peluang usaha yang saya lihat di sana itu saya awalnya memulai dari sektor perikanan. Iya, saya mulai dari sektor perikanan yang akhirnya saya pengembangan ke sektor peternakan. Saya pernah mengelola. Di peternakan itu ngapain kak? Saya memelihara ayam kurang lebih sekitar 3.000-an ekor. 3.000-an ayam yang awalnya saya rintis. Sekali. Iya, itu di Kota Palu juga kemarin. Oke. Itu sendiri atau bareng teman kak? Kemarin untuk merintis itu saya bareng teman, saya berdua sama teman. Yang akhirnya pengelolaannya saya sendiri. Gitu. Jadi ya apa ya, dasar kepercayaan saja sih yang saya bawa. Dari kepercayaan tadi, niat buat jadi sukses jadi seorang pengusaha. Jalan aja kak ya. Itu dari peternakan. Kalau perikanan tadi kakak? Iya, kalau dari perikanan itu kenapa saya awalnya itu masuk di sektor perikanan. Donggala ini bahkan saat ini di Donggala itu lebih menonjol perputaran ekonomi melalui sektor perikanan saat ini. Mulai dari sebelum-sebelumnya, ya sebelum saya lahir saya tidak tahu. Ada cerita-cerita orang tua sih, waktu pelabuhan masih aktif ada di Donggala itu lebih ini juga. Tapi setelah saya dewasa, saya melihat peluang usaha yang menonjol di Kabupaten Donggala itu adalah perikanan, khususnya di Kecamatan Banawa ya, Banawa itu. Oke, Kecamatan Banawa. Nah, selain perikanan juga tadi peternakan, apalagi yang udah pernah dicoba dan pasang surutnya itu gimana sih kak? Kalau untuk usaha sudah lumayan lah. Saya pernah memiliki 2 toko. Seluler. Toko apa tuh kak? Seluler. Juga saya pernah memiliki warnet. Pada waktu itu Facebook itu baru-baru booming, mulai muncul. Saya aktif juga, saya buka usaha warnet. Itu di mana kak? Di Kabupaten Donggala atau di Kota Palu? Di Kabupaten Donggala pastinya. Gitu. Mulai buka warnet dan juga jual beli seluler tadi? Iya. Oke. Oh, lumayan banyak ya kak yang udah dicoba ini? Lumayan. Oke. Nah, kakak, pertanyaan terakhir saya. Kakak ini kan seorang pengusaha muda
yang cukup terkenal di kabupatennya kakak. Iya. Nah, jadi kasih tips buat saya dan juga teman-teman di rumah sana, anak-anak muda di luar sana, cara jadi pengusaha muda yang sukses ke depan. Oh gitu. Oke. Jadi saudara-saudaraku, untuk menjadi pengusaha jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk jadi pengusaha. Pengusaha itu adalah bagaimana kita mengeluarkan keberanian kita, mengeluarkan kreasi kita. Satu modal yang harus kita bawa, dan itu yang harus kita pegang dan kita jaga selama kita ingin berusaha. Jadi pertama kita harus pegang kejujuran, pegang tanggung jawab, dan harus kita berani. Jadi seperti itu. Oke, jadi tips dari kakak Ipang adalah junjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian agar kakak-kakak bisa sukses seperti kakak Ipang. Amin ya rabbal alamin. Oke, kakak Ipang terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Begitu bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman milenial muda di luar sana. Doakan kami semoga bisa sukses seperti kakak Ipang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya bersama kakak Ipang yang begitu menarik tentunya. Dan saya Olga Sylvia Afnira pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.